damai sejahtera bagi kita semuanya, sahabat-sahabatku. Saat ini kita akan mempelajari tentang multikulturalisme, pemberian Allah, dan perilaku yang menghargainya. Multikultural terdiri atas kata multi yang berarti banyak dan kultural yang berarti kebudayaan. Jadi, multikultural adalah keragaman atau perbedaan antara suatu kebudayaan dan kebudayaan yang lain. Masyarakat multikultural adalah sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang mampu dibedakan dengan masyarakat yang lain. Multikulturalisme yaitu pandangan atau kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap adanya keragaman budaya, termasuk penghargaan serta penilaian atas budaya etnis orang lain. Jadi, multikultural adalah keadaan masyarakat yang beragam dan memiliki banyak perbedaan. Sedang multikulturalisme adalah sikap, tindakan, dan cara pandang ataupun cita-cita yang mempertahankan kepelbagaian tanpa mengabaikan pentingnya kesatuan. Masyarakat Indonesia mempunyai tingkat kemajemukan dan keanekaragaman yang sangat kompleks, sehingga dapat disebut masyarakat multikultural. Indonesia terkenal dengan keberagamannya. Indonesia terdiri atas 13.466 pulau dengan 1.126 suku bangsa dan 546 jenis bahasa daerah. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto hidup atau semboyan bangsa Indonesia. Kalimat ini adalah kutipan dari sebuah kakawin Jawa kuno, Kakawin Sutasoma, karangan Empu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan dengan berbeda-beda tetapi tetap satu. Multikultural adalah pemberian Allah. Itu dikisahkan dalam kitab Kejadian pasal 11. Diceritakan bahwa ada seorang yang bernama Nimrod, keturunan Ham, bapa tanah Kanaan. Nimrod memimpin keturunan Ham, Yafet, dan Sem untuk membangun suatu kota dengan menaranya yang menjulang tinggi ke langit. Tujuan Nimrod membangun kota
dengan menaranya yang menjulang tinggi ke langit adalah supaya mereka tidak terserak ke seluruh bumi dan supaya mereka mempunyai nama hendak menyamai Tuhan. Pada waktu itu, keturunan Nuh mempunyai satu bahasa, sehingga mereka saling memahami dalam percakapan ketika sedang membangun kota Babel dengan menaranya yang menjulang tinggi ke langit. Ketika Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh keturunan Nuh, Tuhan sangat senang. Tuhan menyukai hal itu. Maka Tuhan Allah berkata, apapun yang manusia rencanakan pasti akan terkabul, tetapi resikonya akan mereka tanggung sendiri. Tuhan Allah senang menyukai melihat manusia mengelola bumi. Tetapi Tuhan Allah tidak senang, tidak menyukai ketika mengetahui tujuan manusia mengelola bumi. Maka Tuhan Allah memerintahkan malaikatnya untuk turun mengacaukan bahasa manusia supaya tujuan mereka itu batal. Akibatnya pembangunan menara yang menjulang tinggi ke langit itu tidak tuntas karena keturunan Nuh sudah tidak saling memahami lagi perkataan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, tujuan Allah lah yang terjadi. Tuhan Allah sejak awal telah memerintahkan manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Jadi Tuhan Allah menginginkan manusia untuk terserak ke seluruh bumi, mengelola seluruh bumi, dan menjaga serta memeliharanya dengan membentuk lembaga perkawinan, beranak cucu, bertambah banyak. Dan Tuhan Allah menginginkan manusia melakukan perintahnya karena takut akan Tuhan Allah, bukan dengan tujuan hendak melawan Tuhan Allah. Pembangunan kota dengan menaranya yang menjulang tinggi ke langit yang tidak tuntas itu dinamai Babel, yang artinya Tuhan telah mengacaukan bahasa manusia dengan menciptakan bahasa bangsa-bangsa. Maka terseraklah keturunan Nuh ke seluruh bumi sesuai dengan warisan Nuh bahwa keturunan Ham akan menguasai daerah daratan yang jauh dari pesisir pantai. Sementara keturunan Yafet akan menguasai seluruh daerah pesisir pantai. Sedangkan keturunan Sem akan menjadi umat pilihan Tuhan yang akan Tuhan Allah tuntun untuk menempati
tanah milik keturunan Ham dan Yafet. Keturunan Sem akan menguasainya dan menjadi pemimpin di tanah itu. Sementara keturunan Ham dan Yafet harus tunduk pada kepemimpinan keturunan Sem. Sem memang tidak mewarisi harta kekayaan dari Nuh karena dipandang kecil. Tetapi karena Sem berbakti kepada Nuh, menutupi aib Nuh, menghormati Nuh, maka Nuh memberkatinya sama seperti anak yang sulung. Dia mendapat berkat sebagai anak yang sulung. Ada beberapa faktor penghambat kehidupan multikultural sebagai berikut. Kebudayaan tradisional. Kebudayaan ini tertutup dari dunia luar, tidak beradaptasi, tidak menerima kehadiran kebudayaan lain dalam kehidupan bersama. Kebudayaan ini cenderung bersifat dominan dan superior, sehingga siapapun atau kebudayaan apapun yang berbeda harus turut menaati kebudayaan dominan. Contohnya, di Papua terdapat budaya potong jari. Apabila salah satu anggota keluarga meninggal dunia, anggota keluarga yang lain wajib memotong salah satu ruas jarinya sebagai bukti kesetiaan kepada keluarga. Di Kalimantan Barat terdapat tradisi budaya menutup jalan keluar atau masuk wilayah tertentu. Tradisi ini melarang anggota masyarakatnya keluar rumah selama 1 hari. Dan siapapun yang melanggar, baik anggota masyarakat setempat maupun orang lain yang hendak masuk atau keluar dari wilayah tersebut akan dikenai sanksi. Faktor penghambat lainnya adalah lingkungan asal yang tertutup. Kebudayaan ini melarang masyarakatnya bergaul dengan masyarakat lain. Kebudayaan ini membangun masyarakat yang tidak terkoneksi dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Contoh, suku Baduy Dalam di Banten melarang anggota masyarakatnya menggunakan teknologi atau alat modern apapun. Mereka selalu berjalan kaki, tidak menggunakan kendaraan apapun, tidak belajar membaca atau menulis, tidak menggunakan sabun mandi atau deterjen. Anggota masyarakat yang melanggar tidak akan diizinkan masuk ke dalam kelompok masyarakat tersebut dan harus tinggal di luar wilayah Baduy Dalam. Faktor penghambat lainnya adalah tradisi yang masih kuno. Tradisi ini mengandalkan kekuatan magis yang dianggap tidak tertandingi oleh siapapun. Siapapun harus taat. Di suatu wilayah ada peraturan tidak boleh sembarangan menebang pohon. Contoh, pohon beringin. Tradisi setempat mempercayai jika pohon beringin tersebut ditebang akan mengakibatkan malapetaka bagi masyarakat. Contoh, di Ketunggau Hulu, Kalimantan Barat, terdapat tradisi orang Dayak yang menguburkan orang meninggal
dengan cara menyandarkannya di pohon besar di dalam hutan dan tidak mengizinkan perempuan ikut menguburkan orang meninggal. Faktor penghambat lainnya adalah ekonomi yang rendah. Keadaan ini mudah memicu sikap arogan. Seringkali pertikaian terjadi karena masyarakat pendatang lebih berkembang dan menjadi dominan daripada masyarakat setempat. Sikap arogan muncul karena kesenjangan ekonomi. Faktor penghambat lainnya adalah kelompok masyarakat yang merasa lebih benar atau lebih berkuasa daripada kelompok masyarakat yang lain. Meskipun negara menjamin kebebasan atau memeluk agama dan keyakinan serta melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinannya itu. Itu ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Tetapi masih terjadi tindakan yang tidak menerima kehadiran agama lain. Contohnya, terjadi larangan beribadah, penutupan rumah ibadah, penyegelan rumah ibadah. Jika seseorang atau sekelompok masyarakat menghayati kebudayaannya secara sempit dan dangkal, sehingga seluruh identitasnya hanya berdasarkan kelompok kecilnya saja, hal ini akan mengancam integritas sosial masyarakat. Kelompok yang merasa paling benar, disertai doktrin agama yang sempit, akan mendorong timbulnya fanatisme yang berlebihan. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak, saudara dan teman, Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Yesus cinta segala bangsa, bangsa-bangsa di dunia, haleluya. Kulit putih, hitam, coklat, semua Yesus cinta. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Yesus cinta segala bangsa, bangsa-bangsa di dunia, haleluya. Kulit putih, hitam, coklat, semua Yesus cinta. Yesus cinta segala bangsa di dunia.